Shalom jemaat yang kasih Tuhan, salam sejahtera Tuhan Yesus Kristus. Kristus menyertai kita semua. Sampai keplecuk lidah saya. Yesus Kristus ya. Haleluya. Sejenak kita berdoa untuk saudara kita yang sakit di rumah. Tuhan Yesus tolong saudara kami yang sakit di rumah. Mamanya Desi, Happy, Pak Yundri dan istri, dan yang lain-lain yang kami tidak bisa sebutkan satu persatu. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Darah Tuhan Yesus menyembuhkan segala sakit penyakit. Kami berjanji kesehatan kekuatan kami untuk memuliakan Tuhan. Seumpama masih sakit pun kami berjanji juga terus semakin banyak berdoa, mendengar, membaca firman Tuhan. Berdoa untuk keluarga, pekerjaan Tuhan. Oh haleluya. Dimanapun saat situasi kondisi apapun yang kami alami, kami mau terus memuliakan Tuhan. Hidup dan mati kami di tangan Tuhan. Haleluya. Mati pun kami bersyukur karena Tuhan sudah mengalahkan maut. Kami ketemu dengan Tuhan Yesus Kristus dalam kerajaan surga kekal mulia selama-lamanya. Sama-sama katakan amin, amin, amin. Haleluya. Itu ya pemikiran kita hari-hari ini. Mau dalam keadaan apapun kita, yang penting bersama Tuhan. Pak Bakti pasti langsung ingat ini. Pak Eko ini langsung ingat tentang rem yang blong itu ya. Di daerah Cangar, bapak-bapak di sini ya, Pak Bakti, Pak Eko, Pak Yohanes, Pak Joni. Jadi kesaksian bagi kita semua ya. Selamat dari maut ya. Makanya semangatnya luar biasa kan bapak-bapak ini karena pernah nyaris mati ya, nyaris mendahului kita semua. Padahal seumpama maaf ya, kita jujur-jujur aja wis terbuka ya. Seumpama enggak selamat, enggak hidup, mati pun sebenarnya ya seneng langsung masuk surga ketemu Tuhan Yesus. Ya. Matinya senang ketemu Tuhan Yesus, cuma berangkatnya ini loh ya, lancar atau macet ini loh masalah ya. Ya kasihan istri anak-anak ya. Tapi kita percaya kok semua kalau seizin Tuhan semua pasti Tuhan punya rencana yang indah ya. Tuhan pasti pelihara keluarga kita ya. Ketika kita ditanya Tuhan ingin mobil apa, lalu kita sudah berdoa, ya ini Tuhan aku ingin doa ini Tuhan, ini fotonya Tuhan. Ya, lalu terjadi satu hari diajak ke dealer, pilih Pak, mobil apa pilih? Wah, pilih sudah pilih, besok diantar ke rumah. Ya, besok diantar di rumah. Nah silakan Pak, silakan. Wow, mobil baru ya. Tapi remnya blong, mau pakai enggak? Sebagus-bagusnya mobil ini kan andai kata ya, enggak mungkin mobil baru masa remnya blong ya. Mau pakai enggak? Iya kalau zaman saya masih SD itu naik sepeda ontel beberapa kali enggak ada remnya, enggak apa-apa pakai kaki, pakai kaki. Nah ini mobil ya, enggak mau. Oh tetap mau, bawa ke bengkel ya. Panggil montir ya, ahlinya mobil ya. Ini saya hubungkan dengan kisah seorang yang hebat, yang kuat, yang diberkati Tuhan, yang dipakai Tuhan, yang punya karunia, yang punya roh Tuhan yang hebat. Tapi bisa loh mengalami yang namanya remnya blong. Kita lihat Hakim-Hakim 13 ayat 24. Hakim-Hakim 13 ayat 24. Lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki. Wah, kebanggaan ini. Ditunggu-tunggu bertahun-tahun tidak punya anak. Tuhan kasih anak laki-laki dan memberi nama Simson kepadanya. Anak itu menjadi besar dan Tuhan memberkati dia. Sama-sama katakan Tuhan memberkati. Di banyak ayat, di beberapa pasal di Hakim ini kita menemukan Simson itu sangat kuat.
punya karunia Tuhan. Ya. Singa ditaklukkan, musuh ratusan ribuan dikalahkan. Kuat. Siapa Simson? Manusia. Sama seperti kita. Coba lihat kanan kiri. Semua manusia kan? Tidak ada yang bukan, tidak ada yang tidak manusia ya. Semua manusia ya. Jemaat, boleh tidak kita berpikir, kalau Simson bisa kuat, Simson bisa dipakai Tuhan, kita juga bisa dipakai Tuhan sesuai kehendak Tuhan. Jemaat, jangan dikuasai kekhawatiran, ketakutan, jangan minder, jangan rendah diri. Anak muda, bersama Tuhan, dengan Tuhan, kita bisa menjadi orang-orang yang dahsyat. Bukan untuk kesombongan kita, tapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan amin. Kita lihat pasal 14 ayat 1. Pasal 14 ayat 1. Simson pergi ke Timna, dan di situ ia melihat seorang gadis, perempuan cantik, Filistin. Ya, ini Pak, lagi nyinggung soal mata ini, kelemahan pria, bapak-bapak, suami-suami, mata. Ya, dari mata turun ke dompet. Gadis ini. Berapa bulan yang lalu tuh ya, saya ketemu dengan seorang komandan angkatan darat di luar kota. Tapi ketemunya di daerah Dirorejo, Kota Baru. Pak Pendeta, pasukan saya ini, anak buah saya ini, disuruh jaga uang emas 1 rumah. Pak Pendeta, aman, integritasnya tinggi, luar biasa. Aman, jangan khawatir. Tapi Pak Pendeta, nah ini, tapi enggak enak. Disuruh jaga 1 perempuan. Enggak bisa Pak Pendeta. Jujur kelemahan pria. Suami-suami, bapak-bapak, wanita. Nah, ibu-ibu ada yang nyenggol-nyenggol gini. Bu, jangan direndahkan, jangan diolok, dihina, jangan, didoakan. Ibu-ibu, istri-istri, didoakan, ya, dikuatkan, diingatkan, gitu ya, ditolong, gitu. Jangan dipentung, ya. Ayo, motomu ngelerak-ngelerik, ayo, moto keranjang, jangan. Pak, itu kepala, Bu, istri-istri itu kepala, ya, dihormati, diajeni. Bagaimanapun juga, suami yang punya kelemahan itu suami kita, suami ibu-ibu, ya. Ibu-ibu katakan amin. Loh, Bu, katakan amin. Ibu-ibu, istri-istri, penolong. Jangan penggonggong, perongrong, jangan, ya. Kita lihat ayat 3. Kita lihat di bagian terakhir itu. Ya, sebelumnya kan intinya jangan gitu. Jangan itu. Yang ini aja itu nasihat orang tua ya. Tapi jawab Simson kepada ayahnya, ambillah dia bagiku, sebab dia kusukai. Ya, akhirnya kawin dengan perempuan itu. Perhatikan baik-baik, Bapak Ibu. Paling tidak menjadi jawaban buat kita ya hari ini. Orang dipakai Tuhan dahsyat luar biasa. Diurapi Tuhan, diberkati Tuhan. Punya karunia Tuhan. Bahkan punya karunia Tuhan, bertalenta, hebat. Istilahnya sekarang hebat di gereja. Bisa nggak jatuh? Simson kurang kuat apa? Tapi dia punya kelemahan di wanita. Bukan dia sih, kita pria. Simson pria, kita bapak-bapak pria. Yang pria katakan pria. Jujur wes, ndak malu-malu. Kenapa malu? Terbuka, jujur, supaya banyak orang menolong kita. Ibu-ibu, wanita-wanita menolong kita. Ini masalah kita. Ini masalah negara ini, masalah kota ini, masalah keluarga ini. Saya ketika pelajaran sejarah
benteng yang tebal, besar, luas, pasukan yang gagah perkasa. Ternyata dibobol juga. Bukan tembak, bukan bom, bukan senjata yang kuat. Melalui perempuan, tembus juga benteng yang kuat. Kita lihat Hakim-Hakim 16 ayat 1. Maju terus ya. Pada suatu kali ketika Simson pergi ke Gaza, dilihatnya di sana seorang perempuan sundal. Perempuan nakal, pelacur. Lalu menghampiri dia. Halo mas, wah senyum. Ibu-ibu belajar dari pelacur. Loh, Pak Pendeta kok aneh-aneh belajar dari pelacur. Loh, belajar. Kita harus belajar dari siapapun, kata papa saya. Ya. Sama tukang becak belajar, sama pemulung belajar. Apa yang positif dari dia, apa yang baik diambil. Halo mas, selamat pagi mas. Senyumnya, lemah lembutnya itu loh, perhatiannya itu loh. Mau minum apa mas? Wedang kopi, wedang jahe. Kene mas tak wedangi sampean. Nah. Pulang ke rumah, wes gede, ngombe dhewe, minum sendiri, ngambil sendiri, minta dilayani kayak anak kecil aja. Loh, di rumah gitu, Pak Bakti. Di kantor, mau minum apa Pak? Bos, mau minum apa bos? Ibu-ibu, istri-istri yang lemah lembut, jangan kasar, jangan mendelik-mendelik. Ya. Adik saya ini bukan kasar, bukan mendelik, memang matanya besar. Ibu Ine ini ya. Pak Yosep, sabar ya. Mana Pak Yosep? Oh, udah ada Pak Yosep. Belajar, ya, harum, bersih, pelacur. Tempat tidur dirapikan, bersih. Di rumah, maaf, sini tidak ada. Dulu katanya itu, daster sebulan tidak ganti, ya, spray bolong-bolong, 2 bulan baru diganti. Wes itu aja, sing api eman simpen kok buat kado aja. Loh, sing api disimpen, sing elek dipakai terus. Ya sing elek, sing bolong-bolong digunting-gunting buat lap lampin ta gitu loh ya. Lo kok paling ngurusi rumah tangga. Belajar. Laki nggak tahan loh. Lihat perempuan yang senyum, ramah, lembut, ya, makhluk halus, lembut, harum, itu nggak tahan loh, laki-laki ya. Jatuh lagi Simson. Oh, tadi ya, remblong seharusnya kan dibawa ke bengkel. Nggak bisa memperbaiki ya, tanya lah, tolong Pak Pugo, bisa nggak Pak Felix, bantu ini apa nih remblong ini, bahaya kan gitu ya. Kok diem-dieman, dijalankan terus mobilnya. Nggak mau minta tolong orang lain, malu, masa nggak bisa mandiri, masa minta tolong orang lain, aku diurapi Tuhan, dipakai Tuhan, diberkati Tuhan. Ciptaan Tuhan, hati-hati nih. Ada kesombongan, ada roh kesombongan. Hati-hati. Loh ada loh jujur. Orang yang tidak mau minta tolong. Ada orang yang tidak boleh tahu kelemahan kekuranganku. Ada loh, tidak boleh, itu sombong. Jujur, kelemahanku ini, kekuranganku ini, tolong. Istriku tolong, saudaraku seiman tolong. Enak kok, hidup ini kalau terbuka jujur ringan kok. Kalau hidup pura-pura munafik, pura-pura baik padahal tidak baik, capek
capek loh hidup ini. Sudah banyak masalah, tambah pura-pura capek. Lebih enak terbuka. Ya, Pak Victor sudah tahu. Keterbukaan itu awal dari pemulihan. Kesembuhan. Lihat pasal 16 ayat 20 dan 21. Lalu berserulah perempuan itu, orang Filistin menyergap engkau, Simson, maka terjagalah ia dari tidurnya, serta katanya, seperti yang sudah-sudah, aku akan bebas dan akan meronta lepas. Jadi ini kejadian berkali-kali, sama-sama katakan berkali-kali. Aduh, mempermain-mainkan kesempatan yang Tuhan berikan. Menyalahgunakan kekuatan, talenta, karunia yang Tuhan berikan. Merasa enggak apa-apa, dosa kecil, biasa, dosa laki-laki. Biasa, umum, laki-laki ya gini. Istriku, jangan protes-protes ya. Diam kamu. Sudah biasa di sana, di mana-mana. Ya gini laki ini. Kamu enggak mau, ya sudah, aku ganti. Jangan. Tuhan membenci perceraian. Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Ini masalah kuno ya. Miskin, tidak punya apa-apa, tidak punya karunia, tinggal di desa, minder. Tapi kalau kaya raya, punya ini, punya itu, dipakai Tuhan, banyak karunia, sombong. Loh, jemaat, minder sama sombong itu beda tipis. Mirip atau sama? Sama-sama dosa. Minder, kurang mengandalkan Tuhan, tidak percaya Tuhan sanggup, Tuhan ubah nasib, Tuhan lupa kalau Tuhan sanggup mengangkat. Sombong, lupa kalau Tuhan yang kasih, semua itu titipan Tuhan. Bukan kuat dan gagalku, tapi karena Tuhan. Itu masalah kita. Tidak punya uang, Tuhan berkati Tuhan, aku ingin ini, ingin itu. Punya banyak uang, bingung cara menghabiskan uang. Maaf, pria, laki-laki, suami-suami. Foya-foya ke wanita-wanita. Jangan menyalahgunakan. Tuhan telah meninggalkan Simson. Baru terasa ya, lemah, tidak berdaya, debu tanah ini. Kita bisa bergerak melakukan ini dan itu, bisa cerdas, itu karena ada nafas Tuhan dalam hidup kita, ada roh Tuhan. Orang Filistin itu menangkap dia, mencungkil kedua matanya, membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga dan pekerjaannya di penjara. Ia menggiling. Tidak ada baju kebesaran, tidak ada kedua mata. Jadi budak, giling. Apa saya lupa, saya giling apa? Aduh, keringetan drodos, keringetan. Mau sombong apa? Seharusnya kan tanya sama Tuhan. Tidak mengandalkan kekuatan. Tuhan boleh enggak ini? Boleh enggak dekat sama perempuan ini? Boleh enggak kawin dengan ini? Papa mama, ngormati orang tua. Hai anak-anak, hormatilah orang tuamu. Hormat sama orang tua itu bukti kita hormat sama Tuhan. Maaf, kasar wis langsung aja terus terang, blak-blakan. Omong kosong bilang hormat sama Tuhan tapi tidak hormat sama orang tua. Omong kosong. Pak, diam Pak. Aku sudah senang sama perempuan ini. Tidak peduli
peduli dari bangsa mana, enggak peduli. Mama enggak senang ya, sudah, ini aku kok, terserah aku sudah besar. Boleh, enggak setuju sama orang tua, boleh loh. Anak sama orang tua boleh, tapi ngomong yang baik, yang hormat, enggak kurang ajar, enggak kodo, enggak kasar, enggak volume keras. Musiknya yang slow beat gitu, enggak hard rock. Kira-kira dalam ilmu komunikasi seperti itu. Coba kita perhatikan Matius 7. Kurang 8 menit ya. Matius 7 ayat 21 mulai. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Maaf. Bukan cuma bukan yang masuk surga itu bukan pendeta yang pakai dasi, yang sering ke gereja, maaf loh. Ya cuma hadirnya tok, pakaiannya tok. Kristen pendeta, orang beriman, tapi melakukan kehendak Bapa enggak? Nurut enggak sama Tuhan? Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Perhatikan, ini orang-orang hebat ini. Mengusir setan demi namamu, mengatakan banyak mujizat demi namamu. Pak, Mas, ini kan yang membuat banyak uang nih, terkenal, diundang di mana-mana, betul enggak? Pak Pogo tumpang tangan, kusta sembuh. Siapa lagi? Mas Ferry, tumpang tangan, doa teman, Tuhan tolong, gitu tak aja ya. Tuhan sembuhkan ya. Loh, virus corona, Omikron, sembuh. Hebat ya, dari mulut ke mulut nih. Viral. Kan begitu. Karunia-karunia kemampuan talenta ini kan yang membuat kita terkenal, hebat, diacungi jempol. Jarang setia, viral, jarang baik, jarang sopan, lemah lembut, jarang diviralkan. Tapi karunia-karunia yang biasanya yang membuat viral. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah kenal kamu. Enyah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Pembuat kejahatan. Di gereja, di depan banyak orang, baik malaikat. Tapi di belakang, orang tidak tahu, jahat, kayak setan. Maaf, terus terang ya. Pak David, terus terang ya. Tidak pura-pura, terus terang, belak-belakan ya. Ini masalah kita semua, seluruh jemaat Tuhan. Kadang-kadang kita ini, hidup kita ini mempermalukan nama Tuhan ya. Sopo Kristen, Kristen, KB Kristen kena ya. Gereja mana itu? Gereja GBP Sepanjang. GBP Sepanjang kena. Nggak melok-melok, nggak ikut-ikut kena ya. Umatnya siapa tuh? Anaknya siapa? Anaknya Tuhan Yesus. Loh, Tuhan Yesus kena. Oh gitu ya. Orang yang percaya Tuhan Yesus gitu ya. Loh, kena. Anaknya siapa itu? Anaknya Pak Bakti loh. Anaknya Pak Bakti yang salah, papanya yang kena. Anaknya siapa itu? Anaknya Om Sui loh. Om Sui, anaknya Tante Epeng loh. Mama kena. Jadi nggak bener kalau orang bersalah, berbuat dosa, berbuat jahat, semaunya sendiri berkata, ini dosa-dosaku sendiri, salahku sendiri, aku yang tanggung. Kamu jangan ikut-ikut, hak asasi. Wah, enggak benar ini sebenarnya. Semua ikut nanggung loh. Saya sakit, istri, anak-anak, mama ikut repot loh, saudara-saudara ikut repot loh. Gara-gara enggak menjaga baik-baik hidup. Enggak jaga makan, minum. Kira-kira gitu ya. Ya. Mengingatkan kita semua, kiranya semua kemampuan, talenta, karunia kita harus
untuk melakukan kehendak Bapa. Sekali lagi ya, ini masalah pria, seks, masalah pria. Hati-hati, menghancurkan diri sendiri, merusak diri sendiri. Jutaan penyakit kulit, penyakit kelamin itu menanti kita. Banyak virus menanti kita. Maaf, saya ulang lagi aja ya, di seminar-seminar ya. 2 kondom virus itu tetap tembus. Jangan main-main dengan free sex. Ini besok peringatan Hari Valentine ya. Apakah anak-anak muda kita masih berani kumpul-kumpul nih? Saya tidak tahu nih. Sebagian anak-anak kita itu free sex ya. Hari kasih sayang. Buktikan kalau kamu cinta. Ayo mau berhubungan seks dengan aku. Maaf, terus terang aja wis. Nggak mau. Oh zaman gini, zaman hari gini nggak mau loh. Malah diolok-olok justru. Ini anak muda kita. Padahal kasih yang sejati menurut Alkitab adalah kasih yang sampai menyerahkan nyawa. Kasih Yesus mengasihi orang berdosa sampai mati di atas kayu salib. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan. Gitu. Itu kasih yang sejati. Kasih apa yang meraba-raba, belum menikah sudah menjamah-menjamah, buka-bukaan loh. Egois, memuaskan diri sendiri. Menguntungkan diri sendiri, merugikan orang lain. Itu kasih duniawi. Haleluya. Yuk sama-sama kita pakai berdiri jemaat Tuhan. Tuhan menyertai kita, amin. Tuhan melindungi kita, amin. Tuhan selalu menolong kita, amin. Tapi jangan salah gunakan pertolongan Tuhan, kasih Tuhan, kekuatan Tuhan, karunia Tuhan yang ada pada kita untuk melakukan dosa. Untuk kepentingan diri sendiri, bukan untuk kepentingan Tuhan. Jangan. Kita manusia loh, kita berhak memilih loh. Jangan salah gunakan. Semua yang kita miliki, semua yang bisa kita lakukan, semua yang bisa kita kerjakan, semua adalah titipan Tuhan, anugerah Tuhan. Kita gunakan semua untuk kemuliaan Tuhan. Yang setuju katakan amin, 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 amin. Yuk jemaat Tuhan, kita sama-sama angkat tangan dalam hadirat Tuhan. Kami mau terus perbanyak berserah sama Tuhan. Apa kata Tuhan? Ya. Apa kata Tuhan? Siap, laksanakan Tuhan. Kami tahu kehendak Tuhan, perintah Tuhan itu yang terbaik, termulia untuk kehidupan kami. Kami diciptakan Tuhan. Tuhan punya tujuan untuk kami. Ada tujuan Tuhan untuk kami. Oh, haleluya. Masa depan yang penuh dengan pengharapan Tuhan sudah sediakan. Kami mau mengikuti pimpinan Tuhan, tuntunan Tuhan. Oh, indah bersamamu Tuhan. Terima kasih. Tuhan sangat mengasihi kami, orang-orang berdosa. Oleh sebab itu kami putuskan hari ini bertobat sungguh-sungguh, menjaga kekudusan. Tuhan sudah menguduskan kami, menjaga kebenaran, hidup dalam kebenaran, karena Tuhan sudah membenarkan kami. Terima kasih Tuhan. Kami aminkan firman-Mu. Kami lakukan firman-Mu. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera, sukacita surgawi. Percaya menikmati semua yang terbaik dari Tuhan. Berkat rohani, jasmani, perlindungan, penyertaan Tuhan yang sempurna. Anugerah, kasih karunia Tuhan melimpah seumur hidup kita semua. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa, percaya, bersyukur. Demi nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin, amin.